Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-27 kita akan membahas ayat ke-71. Kalau sebelumnya kita bahas bahwa orang-orang yang hidup akan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, hikmah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada ayat ke-71 dan sampai ayat ke-75 ini orang-orang yang hatinya mati itu susah mendapatkan peringatan, susah mendapatkan pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan untuk mereka binatang ternak? Ya mungkin kalau di Jazirah Arab pada saat itu ada unta, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa mengendalikannya. Bahkan dari binatang ternak itu ada yang dibuat sebagai kendaraan, ada juga yang dimanfaatkan bulunya, dimanfaatkan kulitnya, bahkan mungkin susunya. Namun anehnya, setelah mereka mendapatkan nikmat yang seperti itu, sarana prasarana seperti itu, mereka tidak menyadari bahwa itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menyadari tapi kemudian mereka tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menganggap atau mengangkat patung-patung yang mereka bikin sendiri sebagai Tuhan, dan mereka menyangka patung-patung itulah yang akan menyelamatkan mereka, patung-patung itulah yang akan membantu kehidupan mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya harusnya setelah dikasih nikmat seperti itu, dikasih binatang dan mereka bisa mengendalikan binatang tersebut, harusnya mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu mengetahui siapa yang memberi nikmat tersebut, kemudian mengucapkan hamdalah, memuji pada yang memberikan nikmat tersebut, dan menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat kepada yang memberi. Itulah bersyukur. Namun anehnya orang yang hatinya telah mati itu alih-alih ya memuji Allah Subhanahu wa taala, alih-alih kemudian menggunakan nikmatnya untuk mendekat kepada Allah, tapi malah justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain dan mengangkat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka bikin sendiri. Nah, mereka punya dugaan patung-patung atau Tuhan-Tuhan selain Allah itulah yang akan menyelamatkan mereka. Padahal patung-patung itu yang mereka duga sebagai pasukannya nanti akan dihadirkan semuanya di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah mereka baru menyesal, baru tahu bahwa sesungguhnya apa yang mereka pertuhankan itu nggak layak untuk dipertuhankan, karena sesungguhnya mereka makhluk sama seperti mereka. Bahkan yang paling menarik lagi, yang mereka pertuhankan itu adalah yang mereka bikin sendiri. Inilah orang yang hatinya mati. Makanya dahulu ada riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah sesekali waktu tersenyum, sesekali waktu pernah menangis ketika sudah menjadi khalifah ya. Maka ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, Umar mengatakan, iya, saya tersenyum karena saat itu saya melakukan sesuatu yang lucu banget gitu ya, yang kayak akal saya gak berfungsi. Bagaimana tidak saya bikin patung dari roti ya, kemudian setelah saya capek, lelah, kemudian lapar, terus patung itu saya makan sendiri. Ini kan nggak masuk akal. Tapi itulah orang yang hatinya telah mati. Hal-hal seperti itu kayak biasa aja. Nah, ketika beliau menangis karena teringat di masa jahiliyah dulu juga beliau pernah membunuh anaknya yang perempuan itu hidup. Nah, dari sini kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka jangan bersedih atas kata-kata mereka.
Kalaupun mereka membuli kamu, mereka mencaci kamu karena kamu mengamalkan kebaikan, mengikuti jalan yang lurus, menyampaikan Al-Quran yang penuh dengan hikmah, maka kata-kata mereka jangan dihiraukan. Jangan mempengaruhi hati kita, jangan mempengaruhi perasaan kita. Karena apa? Karena ya mereka memang hatinya sudah mati. Mereka tidak menggunakan akalnya. Mengatakan kata-kata seperti itu, ya biasa. Ya kayak kita misalnya orang tua ya, kemudian anak kita ngoceh apapun, ya jangan dianggap. Malah ya kezungka qauluhum. Jangan sampai hati kita sedih, perasaan kita sedih gara-gara ungkapan mereka. Kemudian Allah menegaskan, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lun. Kami tahu apa yang mereka rahasiakan dan kami tahu apa yang mereka perlihatkan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menilai mereka dengan cermat dan akan membalas masing-masing. Tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah kita bahas, nanti tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka wahai para penyebar kebaikan, orang-orang yang ingin membuat legasi kebaikan dalam kehidupan, jangan sedih dengan kata-kata mereka, jangan sedih dengan bulian mereka, jangan sedih dengan cercaan mereka, sebab itu nggak mempengaruhi apapun. Dan itu dikatakan oleh orang-orang yang hatinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus komitmen dengan jalan lurus, komitmen dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tetap hidup, dan mudah-mudahan dengan menyebarkan kebaikan hidup kita menjadi lebih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.